Dongeng pintar tolak angin anak. Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Aduh, udah malam nih, waktunya bobo. Loh, kakak Bunga, adik Jahe, kok belum tidur? Kan udah malam, udah gelap tuh, udah Karona nyanyiin Bintang Kecil. Jahe nggak bisa tidur. Bunga juga. Loh, kenapa nggak bisa tidur? Jahe takut gelap, Karona. Bunga juga. Ini kenapa dua-duanya jadi takut gelap sih? Biasanya juga berani, kenapa sih? Tadi adik Jahe cerita kalau di malam hari monster bakal keluar dari bawah tempat tidur. Aduh, ini nih pasti cerita yang enggak-enggak. Tahu nggak? Adik Jahe, kakak Bunga, Karona mau cerita kenapa malam itu bisa gelap. Dengerin baik-baik ya. Dulu malam dan siang bersahabat baik. Mereka selalu bahu-membahu untuk menemani bumi selama 24 jam. Tapi tiba-tiba penduduk bumi mulai protes. Kenapa itu bisa terjadi? Karena suatu hari saat malam hari tiba, banyak pencuri yang masuk ke rumah penduduk bumi. Pencuri masuk dan mengambil barang-barang milik penduduk bumi karena malam hari kita tidak bisa banyak melihat. Penduduk bumi pun akhirnya protes dan berteriak-teriak. Ini semua salah malam, karena malam tidak memberikan cahaya kepada kita, sehingga kita tidak bisa melihat apa yang terjadi. Pencuri jadi masuk rumah kita dan mengambil barang-barang berharga milik kita. Iya, ini salah malam. Kita tidak boleh lagi membiarkan malam menemani kita. Penduduk bumi akhirnya berkata kepada siang, "Siang, maukah engkau menemani kami selama 24 jam? Kami tidak suka dengan malam. Karenanya kami jadi tidak bisa melihat banyak pencuri yang berani masuk ke rumah kami gara-gara malam yang gelap. Baiklah, kalau begitu aku akan menemani kalian 24 jam." "Betul, terima kasih siang sudah mau menemani kami." Akhirnya kakak Bunga, adik Jahe dan anak-anak pintar semuanya, malam pun tak lagi menemani bumi. Hanya siang sepanjang waktu. 24 jam hanya ditemani oleh cahaya siang. Hingga suatu ketika nih, penduduk bumi terlihat mengalami satu penyakit yang aneh. Wajah mereka terlihat letih, mata mereka terlihat cekung. Mereka mulai melakukan protes dengan berkata, "Oh, siang, kenapa kami jadi seperti ini ya? Ada apa? Kami capek sekali siang. Kami jadi tidak tahu kapan harus tidur sejak malam tidak ada. Mata kami terlihat sangat letih. Ternyata kami juga tidak bisa ya kalau terus-terusan ada cahaya seperti ini." Lalu pepohonan pun berkata, "Iya siang, sejak malam tidak ada, aku jadi selalu menghirup karbon dioksida. Aku tidak pernah lagi menghirup oksigen di malam hari. Aku jadi letih dan sangat capek." Benar juga ya kalian. Siang jadi merasa bersalah. Ia pun bertemu dan mencoba mengetuk rumah malam. Tuk tuk tuk. Malam. Malam sudah lama tidak keluar dari rumahnya. Ia kaget ketika siang datang. "Oh, siang, ada apa?" "Malam,
Aku meminta maaf karena aku dan para penduduk bumi sudah menyalahkanmu. Selama ini kami menyalahkanmu dan kami menganggap kamulah biang keladi dari semua pencuri yang datang. Tapi ternyata kami justru membutuhkanmu untuk istirahat. Maafkan kami ya. Oh, kalian sudah tidak marah padaku lagi? Tentu saja tidak. Sejak saat itu, adik Jahe dan kakak Bunga serta anak-anak pintar yang ada di rumah, mereka jadi teman lagi. Siang dan malam hidup berdampingan lagi menemani bumi. Mereka tahu bahwa di malam hari adalah waktu yang tepat untuk tidur dan perlu. Karena dengan begitu, tubuh kita akan menyimpan tenaga untuk kekuatan esok harinya. Itu dia ceritanya, adik Jaya dan kakak Bunga. Jadi nggak ada monster di bawah tempat tidur kita, Kak? Ya nggak ada dong. Nggak ada dinosaurus juga, Kak? Nggak ada, emang cukup dinosaurus di bawah tempat tidur adik Jahe? Kan nggak cukup juga. Karena jadi ngantuk. Aduh, maaf ya adik Jahe, Karona ngantuk nih. Habis kamu suaranya sih bikin Karona pengen tidur. Adik-adik semuanya, anak-anak pintar yang ada di rumah, jangan lupa ya, habis ini ikutin kuisnya di Instagram @tolakanginanak_ide. Anak pintar, minum tolak angin anak dong. Sampai jumpa. Dadah.